kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang etika dan tata krama. Kami berharap materi yang kami presentasikan pada hari ini akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, di mana materi etika dan tata krama ini mencakup beberapa materi. Yang pertama, pengertian etika. Kedua, mengapa etika penting. Ketiga, etika dalam pergaulan atau dunia kerja di tempat umum, serta contohnya. Keempat, tata krama global. Kelima, ciri-ciri orang yang memiliki tata krama. Dan yang terakhir, tata krama dalam berpenampilan dan berkomunikasi. Selanjutnya, materi-materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan atau karakter. Etika ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik dan buruk berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Etika ini berkaitan erat dengan moral dan prinsip hidup bermasyarakat, memandu kita untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam bertindak. Etika ini lebih berfokus membahas tentang moralitas, nilai-nilai, dan norma yang mengatur perilaku manusia. Untuk moral ini yaitu prinsip hidup yang baik dan benar. Untuk nilai yaitu keyakinan tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Dan untuk norma yaitu aturan atau standar perilaku yang diterima oleh masyarakat. Etika ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi individu dan kelompok dalam menentukan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Pentingnya etika. Etika ini penting karena membantu kita dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengembangkan karakter yang baik, menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan etika ini juga membantu kita memahami dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dan yang terakhir ada manfaat etika. Manfaat etika dalam pengembangan kepribadian ini adalah meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dan reputasi, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik dan yang lebih bijak. Dengan memahami dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif pada masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai mengapa etika itu penting. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu membentuk citra positif. Kalau kita punya sikap yang baik dan jujur, orang-orang bakal lebih respect sama kita. Jadi kita kelihatan punya nilai di mata mereka. Contohnya itu orang yang suka tepat waktu dan gak suka berbohong biasanya akan lebih disukai. Yang kedua itu menumbuhkan kepercayaan antar manusia. Kalau kita selalu megang etika, orang jadi percaya. Kepercayaan itu penting banget, apalagi dalam hubungan pertemanan, kerja, dan bisnis. Contohnya itu kalau kita selalu jujur dan bisa diandalkan, teman kita pasti nggak ragu cerita ataupun minta tolong ke kita. Selanjutnya yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan yang benar. Kadang kita pernah di posisi bingung harus ngapain, jadi etika itu bisa bantu ngasih arahan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita nggak asal ngambil keputusan yang bisa nyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya poin yang terakhir itu dasar dalam menjalin hubungan sosial. Etika itu juga penting banget buat jaga hubungan sama orang lain, baik itu ke teman, ke keluarga, ataupun ke rekan kerja. Kalau kita punya sikap yang baik dan bisa menjaga omongan, bisa mengerti posisi orang lain, hubungan kita juga akan lebih awet dan tidak gampang rusak. Saya di sini akan menjelaskan etika dalam pergaulan. Yang pertama itu adalah menjaga sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara berarti menyampaikan ucapan dengan bahasa yang baik, halus, dan penuh rasa hormat terhadap lawan berbicara. Terus yang kedua itu adalah menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat. Itu menunjukkan sikap yang menunjukkan rasa hormat dan kemampuan untuk menerima keberagaman.
melibatkan atau mendengarkan secara bersama, mempertimbangkan sudut pandang mereka dan menghindari atau menghakimi dan merendahkan. Yang ketiga itu adalah tidak bergosip untuk menyebarkan rumor. Rumor dan gosip itu hal yang serupa, namun ada poin penting yang membuat dua hal ini berbeda. Rumor itu disebut juga desah-desu, adalah sepotong informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Rumor juga bisa didefinisikan sebagai informasi tersebar luas tanpa sumber yang dapat dipercayai. Informasi dalam rumor tidak selalu buruk atau negatif. Rumor bisa mengandung informasi yang positif seperti rumor tentang pernikahan seseorang, rumor kenaikan pangkat, dan lain-lain. Jika informasi tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya, maka informasi tersebut hanyalah sekedar rumor. Terus yang keempat ada menjaga sikap saat berada di lingkungan yang umum. Sikap di lingkungan umum berarti bertindak dengan sopan, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sekitar. Itu mencangkup tindakan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak berisik, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh etika di dunia kerja. Yang pertama ada profesional dan bertanggung jawab. Nah, artinya seseorang harus menjalankan tugas dengan serius dan sesuai standar yang berlaku. Profesional juga berarti bersikap sopan, berpenampilan rapi, dan bisa dipercaya. Nah, tanggung jawab ditunjukkan dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat. Yang kedua ada menepati waktu dan janji. Nah, ini menunjukkan kedisiplinan dan integritas. Datang tepat waktu ke kantor, rapat, atau menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline yang menunjukkan bahwa kita menghargai waktu orang lain. Menepati janji juga penting agar orang lain bisa percaya dan mengandalkan kita. Yang ketiga, ada tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Maksudnya, masalah pribadi sebaiknya tidak mempengaruhi kinerja di kantor. Begitu juga sebaliknya, jangan membawa urusan pekerjaan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jangan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau curhat masalah rumah tangga di jam kerja secara berlebihan. Selanjutnya yang keempat ada menjaga komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja. Nah, komunikasi yang baik ini artinya saling menghargai, terbuka, dan tidak menyampaikan informasi dengan cara yang kasar atau merendahkan. Ini juga mencakup mendengarkan dengan baik, menyampaikan pendapat secara sopan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Selanjutnya ada contoh etika di tempat umum. Yang pertama itu tidak merokok sembarangan. Maksudnya merokok di area yang dilarang atau tertutup dapat membahayakan kesehatan orang lain. Menghormati aturan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial. Yang kedua ada menghormati privasi orang lain. Ini maksudnya jangan mendengarkan pembicaraan pribadi atau mengambil foto tanpa izin. Ini termasuk menghargai ruang pribadi di transportasi umum atau taman. Yang ketiga ada mengantri dengan tertib. Yang ini maksudnya menghormati urutan dan tidak menyerobot antrian, mencerminkan rasa hormat kepada orang lain dan menjaga ketertiban di tempat umum seperti di terminal atau di loket tiket. Yang keempat ada menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Maksudnya menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Membuang sampah pada tempatnya menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tata krama global. Tata krama global merupakan norma dan sopan santun yang berlaku dalam pergaulan internasional atau dalam lingkungan multikultural. Tata krama global ini yang pertama, norma dan sopan santun berbeda-beda di setiap negara, di mana setiap budaya ini memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kesopanan dan etika, sehingga tidak bisa disamakan secara umum. Kedua, contoh tata krama global. Yang pertama itu ada di Jepang, di mana tata krama itu ditunjukkan dengan cara membungkuk. Di Jepang, membungkuk itu adalah bentuk utama menunjukkan rasa hormat mereka, yang digunakan dalam berbagai situasi, menyapa, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau bahkan perkenalan. Dan derajat membungkuk menunjukkan tingkat hormat, di mana makin dalam bungkukannya, makin besar rasa hormat yang ditunjukkan. Kedua, negara barat, di mana negara barat ini menunjukkan tata kramanya dengan cara berjabat tangan. Di banyak negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara Eropa lainnya, berjabat tangan merupakan bentuk salam formal.
Biasanya dilakukan saat bertemu seseorang untuk pertama kali dalam pertemuan bisnis atau sebagai bentuk kesepakatan. Kontak mata dan senyum sering menyertai jabat tangan sebagai tanda kepercayaan dan keterbukaan. Ketiga, penting memahami budaya lokal saat di lingkungan multikultural. Agar kita bisa berinteraksi dengan baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, kita perlu memahami kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa hormat dengan toleransi dan adaptasi. Toleransi berarti menghargai perbedaan, dan adaptasi berarti mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau tata krama yang berlaku di tempat kita berada. Dengan kata lain, tata krama global ini mengajarkan kita untuk bersifat terbuka, menghargai perbedaan, dan menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku secara internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 7 ini berisikan tentang tata krama etika. Nah, yang pertama itu ada sopan, yang dimana sopan adalah perilaku atau sikap yang menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan kesadaran akan norma-norma sosial. Sopan santun sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan bersikap sopan, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai orang lain, yang dimana menghargai orang lain berarti menunjukkan rasa hormat, penghargaan, dan peduli terhadap perasaan, kebutuhan, dan kontribusi mereka. Seperti itu. Dan setelah itu, menghargai orang lain ini dapat kita lakukan melalui yang pertama itu ada ucapan terima kasih, kedua pengakuan atau usaha dan kontribusi, setelah itu menghargai dengan sabar dan empati, dan yang terakhir yaitu menunjukkan kepedulian dan dukungan. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga itu adalah tidak menyela dan menyudutkan orang lain. Di sini tidak menyela atau menyudutkan orang lain adalah bagian dari komunikasi yang efektif dan sopan. Yang ini berarti mendengarkan dengan sabar dan kemudian kita menginspirasi interupsi, setelah itu tidak menyerang atau menyalahkan, dan membangun kepercayaan dan hubungan yang positif, dan yang terakhir itu adalah memiliki empati dan aturan tak tertulis, yang dimana itu adalah kunci untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan harmonis. Seperti empati itu seperti memahami perasaan orang lain, yang dimana mampu merasakan dan memahami apa yang orang lain rasakan, sehingga kita sendiri dapat memberikan dukungan dan respon yang tepat, kemudian membangun hubungan yang positif, yang dimana dengan empati ini kita dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan positif terhadap orang lain. Kalau aturan yang tak tertulis itu berarti norma sosial yang tidak tertulis, disebut norma sosial yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Kemudian menghindari kesalahan itu yaitu dengan mengetahui aturan tak tertulis, kita dapat menghindari kesalahan dan konflik yang tidak perlu. Dengan memiliki empati dan aturan tidak tertulis, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik kepada orang lain, kemudian menghindari konflik dan kesalahpahaman, dan yang terakhir itu kita dapat menjadi lebih efektif dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Saya akan membahas tentang berpenampilan sesuai konteks, seperti di sekolah, kerja, dan formal. Nah, di sekolah, kita dapat memakai pakaian seragam sekolah yang rapi dan sopan sesuai dengan aturan dari sekolah. Misalnya, pakaian yang tidak terlalu ketat atau tipis, serta perhiasan yang tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, di tempat kerja, kita dapat memakai kemeja formal yang berupa setelan jas, kemeja, celana atau rok, serta sepatu yang rapi. Pemilihan warna yang netral dan juga potongan akan memperlihatkan profesionalisme kita juga. Selanjutnya adalah di acara formal. Pakaian yang lebih mewah dapat kita pakai di sini, seperti gaun malam, tuxedo, atau pakaian yang sesuai dengan dress code di acara tersebut. Selanjutnya adalah tidak mencolok dan tetap sopan. Berpakaian yang tidak mencolok dan tetap sopan bisa diwujudkan dengan memilih pakaian yang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu ketat.
serta dapat tetap menutupi aurat dengan baik. Pilihlah warna-warna netral atau pastel, serta hindari motif yang terlalu besar atau terlalu ramai. Nah, di pakaian wanita, kita bisa menggunakan pakaian yang menutupi dada, lengan, dan kaki dengan baik. Nah, sedangkan di pakaian pria, kita dapat menggunakan kemeja atau kaos polos dengan warna netral. Poin yang ketiga adalah menunjukkan kerapihan dan kebersihan. Berpakaian bersih dan rapi merupakan bagian penting dari komunikasi. Penampilan yang baik dapat memberikan kesan positif terhadap orang lain dan mencerminkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Berpakaian yang rapi dan bersih itu dapat menimbulkan membangun kesan positif terhadap orang lain dan mencerminkan sikap profesionalisme kita. Poin yang keempat adalah penampilan mencerminkan kepribadian. Penampilan memang sangat mencerminkan kepribadian. Orang lain dapat membentuk kesan pertama terhadap seseorang berdasarkan penampilannya, dan kesan pertama ini bisa sangat berpengaruh dalam interaksi selanjutnya. Sekian saja dari saya, terima kasih. Menyampaikan tentang tata krama dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan kita, tapi cara kita berbicara juga harus memperhatikan sopan santun atau tata krama agar pesan tersampaikan dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Ada 4 hal utama dalam tata krama berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan menunjukkan kita menghargai orang lain, sesuaikan kata-kata dengan siapa kita berbicara, dan menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan walaupun sedang mengalami mood jelek ataupun sedang emosi. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Jangan hanya ingin didengar tapi juga mau mendengarkan. Saat orang berbicara, beri perhatian, jangan sibuk sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli, misalnya dengan mengangguk atau memberi respon singkat kepada lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu poin jangan menyela saat orang tersebut berbicara. Kita harus menunggu orang selesai berbicara. Terus menyela pembicaraan bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Komunikasi yang baik itu juga saling memberi ruang terhadap lawan bicara kita. Poin keempat yaitu ada perhatikan nada suara dan ekspresi wajah. Nada suara dan ekspresi wajah bisa mempengaruhi makna ucapan dari kita. Bicaralah dengan tenang, jelas, dan menghindari nada tinggi yang bisa disalahartikan sebagai marah. Jadi kesimpulannya adalah tata krama dalam berkomunikasi itu mencerminkan kepribadian dan etika kita. Mari biasakan berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan tulus, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang menghormati orang lain. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah etika itu penting karena berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing individu dalam membedakan antara benar dan salah, sehingga membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Selain itu, etika mendorong terciptanya keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama, serta membantu mengatasi tantangan moral yang kompleks dengan cara yang adil dan sangat berkeadilan. Setiap individu yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Semua manusia memiliki nilai atau harkat yang melekat pada dirinya yang tidak dapat ditukar dengan apapun, tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.